Sotihotu pada teman-teman semua. Yang saya hormati para pengurus Wihara Kalyana Carita, dan yang saya sayangi juga adik-adik semua, para Romo Pandita yang berada di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pengurus Wihara Kalyana Carita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk kita bisa sharing Dharma di sini, bersama-sama mempelajari Dharma itu. Baik, kita sharing Dharma di pagi hari ini yaitu dengan tema pentingnya dana, sila, samadhi untuk kita mencapai sebuah panya atau kebijaksanaan. Mungkin sebelum itu pada adik-adik mungkin bisa meluangkan waktunya sedikit untuk mungkin tidak main HP dulu atau gimana, karena mungkin bukan saya yang mau minta dihormati atau apa, tapi begitu kita mendengarkan sebuah sharing Dharma, kita menghormati Dharma itu sendiri. Kita menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Dengan kita meluangkan waktu untuk mendengarkan Dharma ini, selain kita bisa mendapatkan karma yang sangat baik, di salah satu sisi kita sangat menghormati Dharma tersebut. Baik, kita mulai dari sharing Dharma. Topik kita ini yang pertama itu masalah dana, ya adik-adik ya. Dana ini merupakan sebuah fondasi bagi kita semua. Mengapa pentingnya kita melakukan dana tersebut? Selain dana ini kita lakukan adalah untuk mengikis kekikiran, kepelitan, kekotoran batin dari kita. Jadi dengan dana ini manfaatnya sangat-sangatlah besar sekali, karena merupakan fondasi untuk menuju dari sila, samadhi, dan untuk mencapai panya tersebut. Dalam satu sutta Sang Buddha, kalau tidak salah itu namanya Sutta Nipata ya. Berdasarkan objek dana itu terbagi dari beberapa manfaat atau bagiannya. Yang pertama, jika kita berdana kepada seekor binatang, dalam Sutta Nipata itu dikatakan bahwa ketika kita berdana kepada hanya misalnya kepada anjing, itu kita bisa mendapatkan manfaat 100 kali lipat. Jadi adik-adik bayangkan ketika ketemu anjing atau binatang apa di jalan, ketika adik-adik memberikan dana makanan kepada anjing itu, adik-adik bisa mendapatkan manfaat yang 100 kali lipat. Ketika adik-adik berdana kepada seorang manusia biasa yang tidak berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, maka adik-adik bisa mendapatkan manfaat 1000 kali lipat. Naik lagi jika adik-adik berdana kepada manusia yang berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, itu kelipatannya 100 kali 1000 lipat. Jadi sangat tinggi manfaat dari dana tersebut. Kemudian adik-adik jika berdana kepada seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian, mungkin adik-adik sudah belajar ya, tingkat kesucian itu ada 4. Jadi ketika adik-adik berdana kepada seorang yang tingkat kesucian yang sudah mencapai Sotapanna, itu bisa bermanfaat 1.000.000 kali lipat. Terus ada Sakadagami yang kelipatannya juga bisa 100 juta, Anagami sampai 1 miliar, terus Arahanta tingkat tertinggi kesucian itu bisa sampai 1 miliar kali lipat. Seorang Paceka Buddha bisa 1 triliun kalau nggak salah ya. Dan terus kepada jika adik-adik beruntung dalam kelahiran kehidupannya bertemu dengan seorang Buddha, maka itu kebaikan yang diterima itu tidak terhingga. Jadi dalam sutta tersebut dijelaskan berdana kepada seorang Sang Buddha itu mungkin berkalpa-kalpa sampai tidak terhingga manfaatnya. Jadi adik-adik merupakan fondasi dana ini sangat-sangatlah penting sekali. Ketika adik-adik berada di sini juga
adik-adik sudah berdana waktu. Jadi dana itu jangan kita konsepnya hanya sebuah materi atau berupa uang, tidak adik-adik ya. Jadi dana itu bisa berupa waktu, pikiran, ucapan, perbuatan. Itu juga merupakan salah satu termasuk dana, membantu di wihara. Adik-adik meski mungkin tidak hanya mungkin mengambil nilai tapi tetap rajin di wihara, itu merupakan dana yang besar. Adik-adik juga mendengar sharing dharma dari saya juga merupakan sebuah dana yang cukup besar. Dikatakan Sang Buddha ketika kita melakukan dana, sekurang-kurangnya setelah kita meninggal di dunia ini, kita bisa terlahir ke alam-alam surga. Sekalipun adik-adik jika kehidupan mendatang tetap terlahir ke manusia, terlahir dalam keadaan yang memiliki kekayaan yang banyak, materi yang banyak, semuanya serba kecukupan. Jadi dengan dana ini, setelah kita bisa rutin dalam berdana, otomatis kekikiran, kemelekatan kita akan berkurang. Mengapa penting kita mengikis kemelekatan, kekikiran kita ini? Karena sewaktu-waktu kita semua akan mengalami sebuah kematian. Jadi ketika kita mau meninggal, kekikiran masih melekat, kita akan sayang sekali meninggalkan harta kita, kekayaan kita yang ada di dunia ini. Karena kemelekatan itu di akhir-akhir menjelang kematian kita bisa mengakibatkan kita terlahir ke alam-alam yang rendah. Makanya saya tekankan pentingnya berdana di sini. Jadi adik-adik datang ke sini ya mungkin untuk kepentingan wihara, itu juga merupakan dana yang termasuk dana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, itu sangat besar. Walaupun hanya 2.000, 5.000, seberapapun itu manfaatnya sangat besar untuk perkembangan Buddha, Dharma itu. Pernah kita mungkin adik-adik sudah tahu, dalam tradisi Theravada itu ada salah satu bante zaman Sang Buddha itu yang bernama Bante Sivali. Mungkin adik-adik atau Romo Pandita sudah pernah dengar, di mana Bante Sivali ini sewaktu melakukan pindapata, dimanapun dia melakukan pindapata, mau di hutan yang tidak ada orang, di gurun, tetap memperoleh banyak makanan. Ini kenapa bisa terjadi? Dijelaskan Sang Buddha, ini bisa terjadi dikarenakan waktu kelahiran dahulu Bante Sivali pernah berdana kepada seorang Buddha yang bernama Buddha Padumutara dan juga Buddha Wipasi, yang dimana pada waktu itu Bante Sivali mendanakan pakaian, makanan, obat-obatan kepada Buddha Padumutara dan juga kepada Buddha Wipasi. Bante Sivali itu mendanakan madu dan susu, yang dimana pada waktu itu para pedagang menjual dengan sangat mahal. Kebetulan Bante Sivali waktu itu terakhir menjadi seorang pedagang. Beliau mendanakan madu dan susu dengan tidak mengambil uang, mendanakan kepada Buddha Wipasi, sehingga kehidupan kelahirannya setelah itu terlahir ke alam dewa, terlahir ke alam manusia dengan kekayaan yang banyak, sebelum akhirnya terlahir ke zamannya Buddha Sakyamuni dan mencapai arahanta dengan kekuatan dana yang dilakukan oleh Bante Sivali tersebut. Baik, setelah kita mempelajari pentingnya fondasi dana untuk kemajuan spiritual batin kita, setelah itu ada sila. Sila mungkin adik-adik di sekolah sudah mempelajari 5 sila untuk umat awam seperti biasa, panatipata, kita berusaha menghindari pembunuhan, adinandana, kita berusaha menghindari pencurian, suramera, kami suminja, cara kita menghindari perbuatan asusila, musawada, kita berusaha untuk tidak berkata-kata kasar, bohong, kata-kata yang tidak berguna. Terus ada surameraya, kita menghindari makanan dan minuman yang bisa menimbulkan ketagihan. Disinilah kebijaksanaan seorang Buddha. Mengapa? Sang Buddha tidak menekankan kita
supaya kita berjanji untuk tidak membunuh, tidak. Sang Buddha sangat bijaksana. Sang Buddha menyuruh kita berusaha menghindari dengan sebuah kebijaksanaan. Nanti kebijaksanaan didapat, nanti kita bahas di ujung nanti. Jadi pentingnya sila ini selain untuk umat awam 5 hal tersebut, ada lagi sila ini juga merupakan etika. Jadi etika adik-adik bagaimana di rumah terhadap orang tua, menghormati orang tua. Jadi kita mencari berkah itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah harus keluar mencari dewa A, dewa B, dewa C, kemana-mana. Sebenarnya dewa yang ada itu di rumah kita. Adik-adik itu harus menyayangi orang tua selagi masih ada loh. Sewaktu orang tua ketika tidak ada, mungkin terasa sedih, penyesalan, kenapa tidak berbuat baik selama ini kepada orang tua. Nah itulah pentingnya etika. Ketika di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru, di wihara dengan para bante, para romo, jika bertemu sapa, salam, namo buddhaya. Ketika sama-sama teman juga selama pergaulan, adik-adik tidak harus dengan egois, dengan mudahnya kadang-kadang kata-kata kasar anak zaman sekarang ya sebanyak-banyak lah mungkin ya. Hal itu adik-adik juga harus hindari, karena dari selain 5 tersebut, 5 sila tersebut, kita juga harus beretika kepada orang yang tua, kepada orang di sekeliling kita, di wihara, di sekolah, dan sebagainya. Baik, setelah di dana sila ini adalah satu lagi fondasi, yaitu di meditasi atau yang sering kita sebut di bawana. Jadi meditasi itu, bawana itu apa sebenarnya? Baik adik-adik, sebenarnya meditasi itu adalah kesadaran. Ketika Sang Buddha, mengapa dikatakan Sang Buddha mencapai kebijaksanaan, orang yang tersadarkan? Karena beliau memiliki kesadaran yang sudah cukup. Jadi pada prakteknya contohnya apa di kehidupan kita? Jadi adik-adik ketika mendengarkan dharma ini dengan penuh kesadaran, oh saya lagi mendengarkan dharma. Ketika di rumah membantu orang tua di rumah, menyapu, mengepel, cuci piring. Mungkin di cewek-cewek ini membantu mama papa di rumah ya. Apa cuman main HP? Jadi dengan melakukan itu termasuk mandi juga kita perlu dengan sebuah kesadaran. Oh saya sedang menyapu, saya sedang mencuci piring. Adik-adik juga ketika mungkin yang agak besar mungkin bersepeda, saya sedang melakukan perjalanan dengan sepeda. Ini kita usahakan penuh dengan kesadaran. Mengapa? Karena dengan kesadaran ini hal-hal yang mungkin bisa merugikan kita di perjalanan itu bisa dikurangin. Karena dengan kesadaran kita bisa fokus pada objek. Ketika di wihara menjaga kesadarannya, mungkin ada sesi meditasi. Sebenarnya meditasi mungkin sebagai umat awam kita nggak usah terlalu agak sulit, cukup dengan memperhatikan napas. Sebenarnya sudah bisa melatih kita untuk mendapatkan kesadaran tersebut. Cukup dengan melatih napas, menyadari napas yang keluar, napas yang masuk, mungkin dengan menyebutkan Budo, Budo, itu fungsinya apa? Itu adalah untuk menjaga kesadaran dari kita semua. Mungkin di sesi meditasi mungkin sudah Ibu Tari ajarkan juga ya Bu Tari ya. Jadi untuk mencapai kesucian kita sangat perlu untuk melakukan meditasi untuk menjaga kesadaran ini. Terus dengan adanya dana, sila, samadhi, pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan. Tanpa dana yang kuat, kita sulit untuk melakukan sila. Tanpa sila yang bagus, kita sangat kesulitan untuk menjaga kesadaran dan meditasi. Jadi semua hal ini sangat berkaitan. Pada akhirnya setelah melakukan 3 hal ini, kita akan mendapatkan sebuah panya, yaitu sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa?
apa yang dinamakan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan itu di mana dikala kita melakukan sebuah kegiatan, perbuatan, kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Dalam kehidupan ini mungkin kita tidak bisa merubah seseorang menjadi lebih baik, sangat sulit. Kita hanya bisa melakukan sebuah inspirasi, adik-adik ya. Jadi ketika adik-adik melakukan perbuatan yang baik, itu merupakan contoh bagi teman-teman yang lain. Ketika adik-adik tidak melakukan sebuah pencurian, tidak berbohong, adik-adik merupakan inspirasi bagi teman-teman yang lainnya supaya tidak melakukan hal tersebut. Baik, dalam kebijaksanaan ini berdasarkan tipenya kita bisa menggolongkan dalam beberapa bagian. Ini saya kasih ilustrasi atau contoh aja, mungkin bisa pemahamannya lebih ini ya. Dalam menentukan sebuah kebijaksanaan itu ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Sebagai ininya, orang yang lurus itu belum tentu orang yang baik. Orang yang baik, terlihat baik itu belum tentu dia lakukan itu sebuah tindakannya benar. Itu belum tentu benar. Tetapi ketika orang yang sudah mencapai level bijaksana, dia sudah pasti benar. Dia sudah pasti baik, dia sudah pasti lurus. Jadi orang lurus itu belum tentu benar, orang benar itu belum tentu baik, orang baik itu belum tentu bijaksana, adik-adik. Saya kasih contoh pada adik-adik. Bagaimana yang dimaksud orang lurus, orang baik, orang benar, dan orang yang bijaksana. Misalnya begini, apa yang dimaksudkan orang lurus itu? Ketika dia diajarkan untuk melakukan sesuatu, misal kita ambil contoh yang gampangnya apa ya? Oh ya ini, ketika kita bertemu di perempatan jalan, mungkin adik-adik sering lihat ya, mungkin ada orang yang meminta-minta, suruh kita kasih uang atau bentuk apalah. Ketika orang lurus, ketika diajar ketemu orang harus memberikan atau tidak memberikan, ketika dia diajar untuk memberikan, ya ketemu siapa saja di jalan itu tanpa pilih-pilih, orang meminta dia kasih. Ketika dia diajarkan untuk tidak memberi, ketika dia bertemu di jalan dalam orang bentuk apapun, dia tidak akan memberi. Itu yang dinamakan orang yang lurus. Tetapi orang yang baik bagaimana? Orang yang baik dia akan memberikan kepada misalnya pengemis. Dia akan memberikan, tapi dia tidak bisa melihat pengemis itu apakah layak diberikan atau tidak. Jadi asalnya minta, dia kasih. Asalnya minta, dia kasih. Jadi orang baik ini perbuatan itu belum tentu benar. Lalu bagaimanakah orang yang benar? Orang yang benar itu berarti dia bisa memberi kepada orang itu, mungkin sudah dia mulai memilih apakah ini patut diberikan atau tidak. Makanya dari kebenaran ini dia bisa mencapai sebuah kebijaksanaan dalam bertindak. Ketika dia sudah bijaksana, ketika dia melihat orang itu meminta, seorang pengemis, dia bisa berpikir, oh ini fisiknya masih kuat, terus staminanya masih kuat, umurnya baru 20-an, 30-an, sebenarnya dia bisa bekerja. Mengapa dia harus meminta? Jadi kita mulai bisa berpikir bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah tindakan yang kurang benar. Karena malas bekerja, jadi dia meminta di jalan untuk dikasihani. Jadi dengan kebijaksanaan kita bisa menilai, kita bisa melihat apakah orang itu wajar untuk adik-adik kasih dana. Setelah melihat hal ini, tentunya kita bisa mulai muncul sedikit kebijaksanaan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan baik yang kita lakukan itu sebuah kebenaran atau tidak. Mungkin adik-adik sampai di sini mungkin sudah agak sedikit memahami ya. Mungkin materi saya di sini mungkin nggak terlalu panjang. Terus mungkin ada sesi bagi adik-adik, teman-teman sedharma yang mungkin mau bertanya, sharing dharma,
Di sini juga ada kebetulan ada Romo Budi, Romo Ahyung, Ibu juga. Mungkin ketika saya mungkin tidak bisa menjawab, kita sharing bersama, kita pecahkan masalah tersebut, atau boleh tanya pada paman saya, Mbaknya Google, boleh. Mungkin saya kasih kesempatan pada adik-adik yang mungkin mau di-sharing di kesempatan yang baik ini, karena ini kesempatan yang langka loh. Berbahagia sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Dalam agama Buddha itu tidak ada sebab dan akibat yang secara kebetulan tuh nggak ada. Saya bisa datang sini sharing dharma sama adik-adik di sini karena ada sebab dan akibat. Mungkin di kelahiran yang lampau kita sudah pernah berkumpul di sini, sudah sering ada hubungan, ya mungkin saya mungkin pernah jadinya papanya adik ini, atau temannya Pak Budi, atau saya jadi istrinya Romo Wahyung. Dalam agama Buddha semua itu bisa terjadi, jadi tidak ada kemungkinan yang tidak. Baik, coba mungkin ada adik-adik yang mau sharing dharma dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya persilakan. Baik adik-adik, ada yang kira-kira mau bertanya? Mungkin mau nanya, kau ading ini bini apa laki? Saya, oh ya saya lupa, nama saya Koadeng, juga salah satu umat di Wihara Kalyana Carita ini. Ya mungkin kalau ada acara mungkin sering datang, mungkin di hari biasa mungkin agak kurang sering datang karena berbagai kesibukan. Ya, silakan adik-adik yang mau mungkin sharing dharma di sini ya. Jangan lupa yang berani bertanya, kayaknya Ramani udah nyiapin hadiah ini. Ayo, satu pertanyaan, satu hadiah. Topiknya mungkin di luar dana sila, samadhi, panya, boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bertanya, kita pulang jam 12. Iya, saya tunggu di sini terus. Mungkin mau bertanya, kenapa bisa ada di dunia ini? Kenapa orang terlahir bisa menjadi kaya atau miskin? Kenapa orang terlahir nggak punya tangan, nggak punya kaki? Di salah satu sisi mungkin terlahir sebagai orang yang sangat kaya. Semua hal, kalau bisa saya jawab, kita sharing dharma di sini. Ayo jangan malu-malu, Ibu Tari mungkin mau bertanya Ibu. Mendahulukan anak-anak. Kadang-kadang pikiran kita masuk ke anak-anak. Kalau Ibu mau bertanya, bertanya aja. Jadi siapa tahu anak-anak bisa dapat pengalaman lebih. Ayo yang laki-laki. Tapi jangan nanya matematika ya, bahasa Mandarin lagi. Saya nggak bisa ya. Good girl. Kenalin siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Erina. Saya ingin bertanya, kalau orang yang kurang mampu mau berdana itu bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Kalau orang yang tidak mampu, dia mau berdana, bagaimana? Seperti saya bilang tadi, berdana itu bukan hanya materi, waktu, pikiran, ucapan, perbuatan itu juga termasuk dalam sebuah dana. Bisa ketika dia tidak mampu untuk memberikan materi, dia datang ke wihara, membersihkan wihara, membersihkan toilet, menyapu, itu juga dananya sangat besar loh, sangat besar sekali adik. Terus ketika sudah memahami suatu kebenaran, dharma, adik-adik bisa memberikan masukan, motivasi pada teman-teman yang sesuai dharma, itu juga merupakan dana. Karena seperti kata Sang Buddha, pemberian yang tertinggi itu adalah dharma. Termasuk adik tadi
mengajukan sebuah pertanyaan, adik itu sudah berbuat karma baik yang sangat besar. Mengapa? Karena adik sudah bertanya, dana itu kalau orang tidak mampu bagaimana? Terus kan dari teman-teman kan sudah mengerti, oh karena munculnya pertanyaan itu, muncul jawaban, jadi dana itu tidak hanya berupa materi. Jadi dana itu bisa berupa perbuatan baik kita yang lain. Di wihara ini gampang, nanti adik pulang, jangan pulang dulu, ngepel dulu semua. Terus habis ngepel, adik bisa bersama teman-teman mungkin ngelap kaca, membersihkan altar, semua itu merupakan dana juga. Mungkin adik sudah bisa mengerti, atau mungkin dari Romo bisa menambahkan, mungkin ada kekurangan dari penjelasan saya tadi, dipersilakan juga. Apakah adiknya sudah mengerti? Oke, sudah mengerti kok adik. Jangan lupa ada hadiahnya. Ayo dari laki-laki, bertanya itu adalah dana juga, ingat. Silakan Bu Tari. Ya, sebelumnya selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Bapak Ading. Saya ingin bertanya tentang kegiatan meditasi. Mungkin di Wihara Kalyana Carita ini kan sering atau pernah mengadakan kegiatan meditasi untuk umat Buddha, terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, bagaimana nih caranya agar anak-anak sekolah minggu ini berminat untuk mengikuti kegiatan meditasi? Kan kegiatan meditasi itu kan memusatkan pikiran atau berkonsentrasi dan juga menambah pengalaman. Biasanya tuh anak-anak tuh kalaupun selesai membaca parita itu meditasi 10 menit, 15 menit aja sudah ngeluh. Apalagi mengikuti kegiatan mindfulness atau meditasi selama 8 jam. Nah, bagaimana Bapak Buding cara yang bisa menumbuhkan minat anak-anak sekolah minggu ini untuk mengikuti kegiatan meditasi? Terima kasih. Baik, sebuah pertanyaan yang sangat bagus juga dari pembina sekolah minggu adik-adik ya. Jadi pembina sekolah minggu adik-adik ini punya beban selama ini. Kalau mau ngajak meditasi adik-adik ini susah, nggak mau, sulit. Padahal meditasi ini penting loh dalam ajaran agama Buddha. Sang Buddha juga ketika mencapai pencerahan harus melalui meditasi. Ya Bu Tari ya, baru bisa mencapai pencerahan. Jadi ini menurut saya, mungkin menurut yang lain nanti kita bisa sharing lagi. Menurut saya sebenarnya kalau anak-anak ini kita jangan langsung kasih dia 1 jam, 2 jam, 8 jam, percuma. Karena mereka ini tahapnya di pembelajaran. Setelah pembelajaran kita ada pemahaman. Setelah ada pemahaman baru kita peningkatan. Jadi adik-adik ini kan belajar di awal, ya kita jangan suruh langsung 10 menit. 10 menit juga mungkin bagi orang yang besar agak kesusahan. Ya dimulai dari 2 menit atau 5 menit. Terus biasanya kan di meditasi itu kita untuk mengarahkan pikiran anak-anak supaya tersadar, terfokus. Kita mungkin bisa menambahkan sebuah kayak apa, motivasi atau sedikit ceramah di dalam meditasi itu. Kita mengembangkan cinta kasih, misal kita bisa menceritakan Dhammadesana mungkin ketika Buddha bermeditasi, ketika Buddha misalnya Dhammadesana berceramah seperti apa. Jadi waktunya itu enggak, bagi anak-anak ini saya pikir nggak mungkin kita harus kasih dia full 1 jam, 2 jam. Mungkin saya sendiri 1 jam juga pingsan.
Ya, jadi dimulai dari durasi yang tidak terlalu panjang ya Bu Tari ya. Ya, karena mereka masih tahap pengembangan, otomatis pikiran anak-anak seperti ini kita harus saling bisa mengerti mereka. Seperti ketika saya memberikan sharing Dharma di sini, mungkin dalam mungkin 45 menit yang saya bicara ini, mungkin adik-adik yang bisa nangkep saya berbicara itu paling kualitasnya itu 10 menit. Hal itu wajar, hal itu lumrah, seperti hal kita juga. Ketika kita meditasi itu 1 jam, kita bisa fokusnya berapa sih? 10 menit. Sisanya kan ngambang. Itu dalam proses pembelajaran tuh hal yang normal. Itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kekeliruan, itu hal yang biasa. Ya, jadi usulan saya ya dimulai dari tahap meditasi ini perlu rutin ya Bu Tari ya. Jadi rutinitas. Jadi ketika kita meditasinya sebulan, nanti 2 bulan lagi, nanti setahun lagi, itu sangat berat. Jadi ketika anak-anak seminggu ya setiap minggu tuh harus dari mungkin 2 menit, nanti 3 menit minggu kedua, 4 menit minggu ketiga, 5 menit. Di dalam meditasi itu diselingi dengan inspirasi yang supaya mereka anak-anak bisa fokus. Mungkin seperti itu Bu Tari ya. Mungkin ada Romo Ahyong atau Romo Budi yang mungkin menambahkan. Kita di sini sharing jadi fine enjoy aja. Terima kasih Bapak Iya, Budi. sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Yang laki-laki? Terima kasih. Yang laki-laki ada yang mau bertanya? Louis mau bertanya? Mau? Oke. Nama saya Luis. Saya mau bertanya, kenapa kita menyebut agama Buddha sendiri? Baik, ini meski anaknya kecil, tapi ini bagi saya buat muter otak juga ini adik. Adik Luis ya, tadi pertanyaannya mengapa kita disebut agama Buddha? Baik ya, saya coba menjawab ya. Mungkin tadi terjadi kekeliruan atau mungkin teman-teman lain bisa menambahkan juga ya. Mengapa kita disebut agama Buddha? Jadi Louis harus memahami dulu Buddha itu apa. Buddha itu dulunya adalah manusia yang seperti kita. Pernah lahir, dia kecil, remaja, menikah, punya anak, punya istri, punya anak, terus dia latihan sehingga mencapai sebuah yang kita namanya pencerahan. Nah, pencerahan ini Sang Buddha mencapai kebijaksanaan. Jadi karena pencapaian pencerahan, kebijaksanaan ini orang yang sudah sadar, jadi kita sepakati itu kita sebut namanya adalah Buddha. Jadi Buddha itu orang yang sudah tercerahkan, tersadarkan, dan tidak mengalami kelahiran tumimbal lagi di 31 alam kehidupan ini. Terus apakah adik bisa menjadi seorang Buddha? Bisa. Kita semua pada akhirnya bisa mencapai seorang Buddha. Jadi di ajaran Buddha itu terbagi 3. Arahat, Paceka Buddha, dan Samasam Buddha. Bedanya apa? Kalau arahat ini adalah siswanya Sang Buddha. Seperti kita. Ketika kita bertekad, beraditana untuk menjadi seorang Buddha melalui jalan arahat, melalui jalan siswa Sang Buddha, sangat bisa. Kalau Buddha Sakyamuni itu Buddha apa namanya? Itu adalah Samasam Buddha, seorang Buddha yang sudah komplit, sudah lengkap.
Terus di bawahnya ada Paceka Buddha yang kualitasnya di antara Arahat dan sama Sang Buddha tadi. Jadi adik-adik kalau mau menjadi Buddha harus mulai berbuat baik, menghormati orang tua, menghormati guru. Kalau main game itu, siapa di sini main robot? Siapa yang robot? Nah, Roblox ya, itu anak Pak Budi itu. Jadi dikurangi main gamenya, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika di rumah itu sering membantu orang tua, ketika orang tua memberi nasihat itu jangan membantah. Itu adalah jalan kebaikan, kita memupuk kebaikan, menambah kebaikan supaya kita suatu saat semuanya akan menjadi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan. Jadi kata-kata Buddha itu disepakati bahwa kita memanggil gelar seperti itu adalah Buddha. Mungkin adik Lius bisa dimengerti? Apa mungkin Romo Budi mau menambahkan pertanyaan yang agak sulit dari adik Lius kita ini? Dia sudah kritis loh waktu kecil loh. Saya waktu kecil belum bisa begini loh. Sudah puas belum pertanyaannya? Jangan jawaban saya. Kalau enggak kita buka Sudah. paman saya Google namanya. Ada. Sudah ya, sudah bisa dimengerti ya, Dek ya. Jadi harus berjuang dari sekarang, menambah kebaikan, semangat belajar, jangan malas, membantu orang tua, di wihara bantu bersih-bersih. Jadi seterusnya setelah minggu ini jangan hanya minggu ini datang ke wihara, setelah ada kegiatan apapun bisa datang, bantu-bantu di wihara. Meski adik masih kecil bisa nanti kalau ada kegiatan bersih-bersih wihara. Itu perbuatan yang sangat baik supaya adik Lius bisa menjadi seorang Buddha di masa depan. Kita kasih semangat buat adik Lius, tepuk tangan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti dari pengurusnya katanya pertanyaan terakhir ini dikasih 100.000 ya. Nah, itu yang tanggung jawab ya, bukan saya ya. Yang ngomong siapa, itulah yang kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Serin. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap yang benar saat kita akan melakukan dana di vihara maupun di luar dari segi terkena bencana atau kekurangan ekonomi? Baik. Terima kasih. Ini anak-anak didiknya Bu Tari ini maut-maut semua ya. Sebenarnya saya sudah mau buka Google ini, tapi malu juga ya Pak Romo Budi ya. Baik, pertanyaannya bagaimana sikap kita ya waktu melakukan dana. Baik, dana itu sebelum kita melakukan dana kita harus memiliki pikiran yang baik dulu. Pikiran yang memang benar-benar niatnya mau membantu. Jadi kualitas dana yang kita berikan itu manfaatnya nanti akan besar. Dengan sebuah keikhlasan, ketulusan ketika kita berdana itu manfaatnya sangat besar. Tetapi ketika kita mau berdana tapi kita sudah mikir, wah sayang, mendingan saya beli cilok aja uangnya, saya beli cimol aja. Itu sangat, apalagi sampai tidak terjadi ketika kita mau berdana tadi, tidak jadi karena kita beli cilok, cimol, ya itu sangat disayangkan. Terus ketika mau berdana dengan pikiran yang tidak ikhlas, tidak rela itu apa ada manfaatnya? Ada, tapi kecil. Ibarat tadi dalam Pitaka Sutta tadi ketika kita berdana kepada seorang manusia atau gampangnya kita berdana kepada bante lah ya. Kita berdana makanan kepada bante, tapi di salah satu sisi kita masih ada kekikiran. Sayang saya dana bante beli makanan 50.000. Kalau saya beli tadi coba beli mainan apa isi pulsa, beli bakso, kenyang saya. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu mengurangi kualitas dana dari adik. Ketika kita dalam sutta yang
saya jelaskan di awal, mungkin ketika kita berdana kepada seorang yang mempunyai moralitas yang tinggi, yang telah berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dari mungkin di kelipatan 100.000 kali, kita mungkin hanya mendapat manfaatnya mungkin setengah, seperempat, atau 10%, tergantung dari pikiran waktu kita mau berdana tadi. Jadi usahakan ketika kita mau berdana itu kita harus punya sifat yang ikhlas. Kita punya sifat ikhlas sih, apakah gampang? Tidak. Saya juga ngerti. Sebuah keikhlasan kita untuk mendanakan ini, kita tidak gampang memiliki sifat ikhlas. Lalu solusinya apa? Jadi kita harus sering. Begitu kita sering, itu merupakan sebuah rutinitas. Jadi hal itu tidak terbebankan atau terbelenggu oleh pikiran kita, tidak rela, kikir. Jadi solusinya ya nggak usah banyak dana itu, yang penting kita intent, rutinitas. Mungkin adik-adik tiap datang 2000 karena sudah terbiasa tadi, otomatis nanti kita sifat ikhlasnya akan muncul sendiri, sifat relanya akan muncul sendiri. Kalau jarang-jarang sifat kikir itu akan terus melekat mengikuti kita kemanapun kita berdana. Mungkin itu penjelasan dari saya masalah pertanyaan adik itu. Mungkin Romo mau tambahkan. Apakah sudah jelas adik? Apa mau ditambahin lagi? Ayo yang mau mendapat karma baik ini harus bertanya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, Namo nama Buddhaya. saya Erina. Saya ingin bertanya, mengapa kita berdana harus melakukan dengan tulus tanpa pamrih? Baik, salah satu pertanyaan yang sangat keren ya. Mengapa kita harus berdana dengan tulus dan tanpa pamrih? Seperti yang sudah saya jelaskan, mengapa kita berdana tulus dan tanpa pamrih? Supaya manfaatnya besar, supaya hasil yang kita dapatkan dari berdana itu besar. Jadi dana itu jangan kita berpikir kita kehilangan, bukan. Konsep dana itu bukan kita memberi sesuatu kepada orang itu berarti kita kehilangan, bukan seperti itu adik. Jadi kita ketika memberi itu merupakan tabungan masa depan kita. Hal itu bermanfaat. Seperti kita menabung di bank, kita ketika menabung di bank itu kita mendapatkan bunga. Jadi sebenarnya kita bukan mengharapkan dari bunga tersebut, tapi hal itu di hukum sebab akibat pasti dapat. Jadi kita nggak usah memikirkan nanti saya dapat apa. Keterangan yang saya tadi hanya untuk penggambaran, untuk keterangan saja. Jadi dana itu manfaatnya kalau kita melakukan tanpa pamrih ya sangat-sangat besar. Dia punya full power. Ketika kita berdana kepada binatang tadi, kita mendapat 100 kali kelipatannya full, kita dapatnya 100. Tapi kalau kita dengan pamrih ya berkurang, jadi 50%, 30%. Jadi adik-adik usahakan ya dengan rutinitas berdana, kekikiran kita terkikis, jadi dananya kita bisa nanti dalam hati bisa tanpa pamrih. Termasuk bantuan kepada korban bencana alam. Selagi kita bisa, enggak perlu materi seperti saya jelaskan tadi. Bisa tenaga. Mungkin adik-adik sudah paham ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Bu Uce, silakan. Nanti kasih Bu Uce spidol 2. Ya, silakan ditambahin, Ibu. Kalau saya pribadi, kalau saya berdana untuk diri saya sendiri. Kenapa? Supaya melatih diri saya untuk melepas. Jadi saya punya duit nih, saya kasih sebagian, itu untuk diri saya sendiri. Saya nggak melekat sama duit.
Jadi tidak terlalu menggenggam. Jadi suatu saat duit saya hilang, saya udah nggak terlalu mikirin gitu. Oh, aduh duit saya hilang. Seperti itu sih. Contohnya nih, contoh lain lagi. Ya sama, saya berdana makanan nih. Kalau suatu saat berdana makanan, maksudnya ketika kita berdana, nggak usah mikirin, aduh duit saya habis, duit ini habis, nggak usah dipikirin. Kadang-kadang semesta itu punya caranya sendiri, ya. Bakal ada rezeki yang datang tuh melebihi dari itu, tanpa kita pikirin. Oh, jadi kesimpulannya adalah menurut saya, ketika kita berdana, nggak usah terlalu banyak pikir. Nggak usah terlalu takut, oh duit saya habis nanti, oh harta saya habis, nggak usah. Karena semesta punya cara untuk membalikan itu semua. Pengalaman saya, itu sih. Terima kasih, tepuk tangan, aplaus buat Ibu. Sangat benar sekali ya, seperti yang dikatakan Ibu tadi, seperti itulah. Tapi saya izin menambahkan juga. Boleh, silakan, kita sharing dharma, di sini bebas. Jadi kalau mendengar para Bante pernah berdama di sana bercerita mengenai sutta, berdana itu ada 3 hal yang harus kita ingat. Sewaktu memberi itu kita harus menimbulkan seperti kata Koading, ikhlas. Setelah memberi itu waktu memberi kita harus benar-benar ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu akan memberi. Waktu akan memberi pun momen itu kita harus benar-benar happy, bahagia, senang, tanpa harus mikirin kecewa, waduh gimana nih, kenapa saya harus beri dia nih. Dan ketiga, setelah memberi, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah kita beri. Kita harus senang dulu. Kita senang di sebelum memberi, kita senang setelah waktu memberi, dan kita senang setelah memberi. Kalau kita lengkap 3 hal itu dalam abhidhamma itu sangat baik. Maka kita akan memunculkan 3 akar yang memberikan karma yang lebih berlipat. Dan mengenai berdana, kita ada buku Parita Biru di halaman 113. Maka buku Parita ini tolong jangan cuma dijadikan pajangan. Adik-adik iseng-iseng baca biar nambah pengetahuan. Ia yang selalu sopan di halaman 113, samanya numodana gata. Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua. Padanya akan berkembang 4 hal. Umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Tentu saja di parita-parita yang lain dia akan dijelaskan kepada adik-adik lebih jauh lagi. Apa kegunaan kita memberi kepada orang tua, kita berdana kepada wihara, ada dijelaskan di sini. Jadi ini bukan cuma pajangan dibaca diri. Ini boleh dibawa pulang loh ibu tadi, siapa tahu anak-anak mau. Tentu saja kita minta izin dulu sama pengurus wihara. Ya itu aja Pak. Aku ada terima kasih. Terima kasih, masukan dari Romo memang sangat benar sekali. Hal itulah yang memang sepatutnya harus kita lakukan. Mungkin sudah selesai sesinya, Romo.